Oke ya, selamat malam. Kita ketemu lagi di obrolan santai, insya Allah berbobot sama Om Iwan, sama saya Priyadi. Alhamdulillah kita kedatangan teman ngobrol satu nih malam ini. Om Arif, selamat malam Om Arif. Selamat malam, Om Freddy and Om Iwan. Salam hangat Ya, dari saya. terima kasih udah gabung untuk ngobrol nih. Insya Allah kita sehat-sehat semua ya. Yes, alhamdulillah Om, sehat. kalau sama Om Iwan, saya hampir setiap minggu ketemu ngobrol kita. Sama Om Arif baru, karena Om Arif baru, kita kasih tahu aja dulu sebentar. Topik kali ini, malam ini kita pengen ngobrolin soal perilaku buang sampah. Sebetulnya ini obrolan kedua nih soal perilaku buang sampah. Sebelumnya kita udah pernah ngobrolin tentang perilaku buang sampah. Masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Tapi kita melihatnya selalu dari global kemudian ke lokal kita gitu ya. Biasanya juga berakhir di tetangga kita dan sekitar kita gitu. Nah, untuk lebih apa namanya, untuk memulai sajalah, mungkin kalau Om Iwan sudah ngobrol sama saya minggu lalu, mungkin Om Arif nih, ada pengalaman apa nggak kira-kira mengenai perilaku buang sampah? Karena saya pikir kita sepakat juga ada beberapa keunikan yang tidak terjadi di negara lain tentang perilaku buang sampah kita ya. Ada Ya. pengalaman unik apa nih Om Arif nih? Oh, Atau ada sekali, Om Arif ada nih? sekali, ada sekali. Cuman mungkin saya Ya, mulai ya. dengan sedikit joke ringan ya. Mungkin Boleh, berapa boleh, boleh. detik ya. Jadi saya Ya, ini ya, ya. joke ini dimulai dengan apa? Saya selalu ngobrol sama istri saya. Ini mengenai Hmm, ikan ya, ikan dan lingkungan. hmm. Jadi ibaratnya ikan mas itu bisa ngapa-ngapain kan? Kalau di akuarium tuh seperti Ya, ikan mas, kita hanya bisa lihat-lihat saja. Itu ya. ikan yang pertama, Sebentar. ya, Sebentar, Om Arif. Mungkin ada teman-teman Arif. ya. Nah, ikan yang kedua ini ikan lele. Jadi ikan patil. Jadi, Oh, kasihan. seorang perempuan yang selalu mengambil laki-laki orang ya. Punya profil Ya. seperti itu. Iya. Nah, yang ketiga ini gitu kan, istri saya nanya gitu, ikan yang ketiga apa Pak katanya. Nah, ikan ketiga ini agak problem nih saya bilang. Cuman dia bisa kapan saja dimanapun dan all year gitu ya. Jadi ikan apa Pak katanya? Ikan asin gitu loh. Jadi saya ikan asin dia bilang gitu kan. Hmm. Iya saya bilang gitu loh. Nah, tetapi memang bicara mengenai ikan apa mas tadi apa goldfish, ada ikan lele dan apa ikan ikan asin tadi kan. Ikan Sebenarnya asin. kalau ya itu istri-istri kita Freddy. Nah, Ya. jadi yang paling penting saya merelate dengan topik yang kita bawakan malam ini adalah lingkungan ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia gitu ya. Sudah banyak ikan mati itu karena lingkungan gitu ya. Jadi salah satunya Hmm. adalah bagaimana masyarakat khususnya kita bicara Indonesia lah tidak disiplin gitu dalam dalam apa membuang sampah gitu kan. Nah, jadi kalau saya relate dengan pengalaman pribadi gitu ya. Saya itu banyak berkawan dengan teman-teman dari Singapura gitu ya. Kalau kita bicara Hmm. Singapura di tahun 70-an aja ya, Lee Kuan Yew itu kan ini cerita ayah saya nih. Itu Hmm. orang Singapura tuh nggak disiplin gitu loh. Iya kan? Nah, Hmm. kita mungkin di era 80-an lah ya. Ayah saya selalu bilang kalau ke Singapura tuh negara yang sangat disiplin gitu ya. Ada yang paling unik adalah begitu orang Singapura ke Indonesia gitu kan, mereka tahu di negara kita ini tidak tidak ada apa istilahnya itu denda gitu ya. Sebaliknya orang Hmm. kita tiba-tiba yang tidak disiplin kalau ke Singapura itu menjadi disiplin gitu loh, Mas Iwan. Ya, ya, Jadi ya. sorry Mas Freddy. Jadi intinya sih dua negara ini kan dua negara yang dekat gitu ya, baik secara Hmm. politik, secara tourism dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi fenomena agak unik, orang kita tiba-tiba apa disiplin gitu kan. Orang Singapura juga tiba-tiba Hmm. tidak disiplin gitu loh karena apa kebijakan termasuk denda dan sebagainya. Nah, jadi Hmm. Hmm. salah satu penyebab global warming yang saya baca di beberapa artikel itu juga penyebabnya adalah sampah gitu ya, terutama plastik dan sebagainya. Hmm. Jadi topik Ya, malam ini ya, menurut saya open ended discussion dan ini yang ya. menjadi concern saya juga gitu loh, apa sebagai Hmm. ayah dari 4 anak, 1 cucu gitu kan, bagaimana generasi
cucu, cicit-cicit kita itu bisa menjadi Om lebih Arif udah disiplin punya gitu. cucu. Udah satu, Om Ya, Freddy. ya, ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi itu yang saya Oke, coba bawakan. Iya, kira-kira gitu, Om Freddy. siap, siap. Terima kasih Om Arif. Sepakat sama Om Arif bahwa apa yang kita obrolin sekarang ini tidak belum tentu selesai gitu. Dan tidak mungkin tidak akan selesai gitu ya. Dan Iya. memang kita tidak mencari solusi yang selesai gitu malam ini gitu ya. Tetapi Iya. paling tidak obrolan kita ini bisa menjadi semacam kontribusi entah sekecil apa gitu bagi masyarakat khususnya gitu ya, atau mungkin pemerintah juga lah khususnya gitu, untuk supaya ya, sama-sama gimana caranya gitu. Kita jangan saya berhenti untuk terus ngobrolin soal ini gitu. Mungkin ada masukan dari teman-teman nanti, bosen nih ngomonginnya sampah dulu, apa boleh buat? Karena memang kita harus ngomongin soal itu terus biar orang bosen gitu sampai orang akhirnya tidak bosan gitu. Gitu ya kurang lebih Om Arif ya. Oke, Om Iwan, apa nih yang udah disiapin Om Iwan nih untuk bahan obrolan malam ini? Ya, kita masuk ke slide. Ada sedikit refresh dari tayangan sebelumnya ya, saya coba. Tapi Om Arif, terima kasih sudah membuka dengan joke. Memang diharapkan kita ngejok karena saya menemukan data-data statistik dan contoh-contoh perilaku yang menyedihkan. Jadi batin menangis nih, agak susah nih ngejok. Oke, ujung-ujungnya semuanya akan berakhir di laut ya. Ini sedikit eh, nah refresh. Nah, terakhir di sini kan kita udah bahas sebelumnya juga akibatnya kepada kesehatan dan sengaja yang gambar yang serem ini gitu, mikroplastik ditemukan di plasenta gitu. Bayangin apa yang terjadi pada baby. Nah, berikutnya saya temukan juga dan susah untuk dibikin joke. Ya Om Iwan. Iya, ini saking seremnya susah kita mau ngejok. Kalau dampak perilaku kita seperti ini kayaknya susah dibikin joke nih. Harus serius kita ngobrol. Silakan Om Iwan. Websitenya UNEP saya juga temukan akibat yang lebih luas, nggak kita bahwa ini bisa punya dampak ke ekonomi loh. Contohnya ya, dia kasih ilustrasi begini ya. Jadi sampah plastik itu mempengaruhi tangkapan dan kesehatan ikan, kemudian nelayan juga jadi kurang ya tangkapannya, dan itu impact ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa impact ke ekonomi secara keseluruhan. Ini bukan sekarang, ini based on ramalan mereka bahwa 2050 itu ikan udah sama banyaknya sama plastik gitu. Jadi based on ramalan 2050, nah ini ketahanan pangan dan ekonomi bisa berdampak nih, karena begitu besar sumber makanan kita sebenarnya dari laut. Ya, sedikit melebar juga ya perilaku kita soal sampah ya, tapi perilaku kita juga ngebangun dan ngebabatin hutan, dia juga kebetulan di site yang sama, jadi saya melebar dikit. Itu kan akibatnya binatang-binatang itu makin deket ke community kalau kita berkembang terus ngebabatin hutan ya. Ya, timbullah zoonotic disease yang mereka sebut itu, yaitu perpindahan virus dari binatang ke manusia. Ya, transmisi virus dari binatang ke manusia karena makin dekat binatang-binatang liar itu hidupnya dengan kita. Jadi dua outcome yang dia kenal adalah Ebola dan COVID-19. Itu sudah dikonfirm bahwa ini adalah termasuk zoonotic disease ya. Oke. Karena penularan penyakit dari hewan ke manusia ya. Dalam hal ini penularan virus hewan ke manusia. Ini juga perilaku kita yang lain ya selain sampah. Tapi fokus kita hari ini sampah ya.
Nah, kita sedikit ada reference di Singapura. Kita dengerin dulu apa yang mereka lakukan ya. Every year, the world generates more than 2 billion tons of trash. That's enough to fill over 800,000 Olympic-sized swimming pools. And by the year 2050, the amount of rubbish generated annually is expected to increase to 3.4 billion tons. As the rubbish piles up, no number of landfills and recycling programs can keep pace with this growing problem. So what's the solution? The waste management process comprises the collection, treatment, and disposal of waste. Solid waste can come from several sources, mainly from residential and commercial properties and industrial facilities such as medical, electronic, and construction. 12% is plastic waste, but it's dwarfed by food and organic matter and paper and cardboard scraps. Once all that trash is collected, there are three main ways it is treated and disposed of: by burning the trash in an incinerator, using a landfill, or dumping it openly without any processing whatsoever. Nah, ini saya garis bawahi satu poin aja tuh kalimat pendek. 12% sampah plastik dia dibandingkan dengan Bantar Gebang itu based on data 2019 28%. Jauh banget kan? Ya, Om Arif confirm yang terakhir ke Singapura ya, Bapak ya. Udah nggak ada kantong plastik di supermarket ya, itu salah satu penyebabnya. Betul, confirm. Jadi kita kantong plastik jangan ke supermarket, di pasar tradisional dipakai banget single use plastik tuh. Nah, kemudian summary tadi dari si Nesa Anwar tadi kan, saat ini lebih besar di atas 2 miliar ton per tahun sampah total ya. Prediksinya 2020 itu 3,4 juta ton per tahun. Jadi nggak akan bisa recycle atau landfill, nggak ada yang bisa nampung. Jadi Singapura sudah ambil langkah bahwa dia mau optimalkan recycle. Saat ini dia klaim dia bisa 59% recycle total sampah ya. Dan sisanya masuk incinerator. Jadi dia sudah bertahap menghilangkan landfill. Satu mendasar di Singapura yang kita tahu public behavior-nya nih, perilaku orang-orang. Jadi selain memilah itu udah jadi culture dari rumah gitu ya. Ya buang sampah di tempatnya ya, mulai dari ini nih sistem penalti yang sebelum tahun 70-an Om Arif bilang perilakunya masih sama sama kita kan, tapi begitu mulai sepengalaman saya 70-an ke atas itu mulai efektif diberlakukan denda, dan itu belum zamannya CCTV tuh. Kalau sekarang kan gampang banget tangkap orang di CCTV. Itu belum zamannya, belum CCTV itu 70-an itu, jadi mereka punya polisi preman sekian banyak feet on the street. Pakai pakaian preman tiba-tiba bisa nyamperin kita, keluarin badge polisi gitu, cuma gara-gara lagi buang puntung rokok. Ya. Terus waste collection system-nya juga sejak 70-an udah baik dan continuously di-improve. Gimana di Indonesia? Nah, solusinya kita selama ini mesti ya 3 ini nih. Incineration baru dibangun gitu kan. Dan recycle ya, tadi juga ada bahan tambahan dari Om Freddy ya. Bolak-balik kita diperkenalkan sama asosiasi lain. Ya kita tinjau, kita ya sama juga PET sama PP. Itu represent cuma 10% ya. Dari keseluruhan sampah. Nah, landfill ini sendiri sebuah artikel di PB udah bilang garbage adalah major source dari metan. Ya kan kita juga udah kasusnya landfill tiba-tiba terbakar gitu karena dia menghasilkan gas metan. Dari segi perilaku, Singapura udah lama memperkenalkan penalti, kita sampai hari ini masih himbauan dan insentif. Ya, insentif juga dikit. Jadi ya padahal balik lagi masalah utamanya ada waste collection systemnya. Selalu saya tambah belajar dari Nina ini karena di omongan tentang environmental heroes ada tokoh Nina, gadis remaja dari Gresik yang sampai diundang ke Amsterdam dan dia ngomong, kenapa kita sampai import
apa kertas untuk kebutuhan recycle karena waste collection system kita Hmm, hmm. nggak in place. Ya. Ya, dan Om Iwan, nampaknya kita nggak akan bisa selesai ngobrolin sampai ke masalah perilakunya nih Om Iwan. Apa sebabnya, kemudian kenapa kok sampai timbul atau muncul perilaku buang sampah dalam tanda kutip sembarangan begitu ya, atau littering yang sembarangan, kemudian kira-kira apa solusi untuk menghadapi masalah-masalah. Kita nggak bisa bahas malam ini kayaknya ya, baik Om Iwan atau Om Arif. Kita mungkin terpaksa harus bikin ngobrolan lagi. Kita sambung ngobrolannya yang akan datang. Mungkin Om Arif saya harap bisa Siap. join lagi. Tapi kita bisa diskusikan apa yang sampai sini dulu aja nih, Om Iwan atau Om Arif. Jadi dalam hal ini kita masih bicara di level negara, di level Iya, apa ya, di level betul. negara, di level negara gitu. Bagaimana negara menghadapi situasi ini, kemudian apa solusinya gitu. Di Singapura tadi sudah disampaikan sebenarnya sama sih, masalahnya adalah hanya 3 ini yang disebutkan, landfill, incineration, sama recycle gitu. Tapi dengan perkembangan yang seperti ini kan tidak mungkin lagi bangsa landfill dan recycle untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya incineration. Tadi Om Iwan sampaikan, kalau di Singapura sudah ada incineration, tapi mereka sangat memperhatikan efek-efek incineration tersebut. Ada mitigasinya kalau bahasa Om Iwan tadi ya. Iya. Nah, Indonesia gimana? Om Arif ada pengalaman nggak nih mengenai solusi ini? Kalau saya, Masih ada waktu beberapa ya, saat. kalau saya pribadi ya, pengalaman saya dan yang saya lihat, ini kan data ini valid lah ya, ini dari beberapa sumber. Makanya saya senang Ya, ya. join dengan obrolan santai ini karena menggunakan data. Hmm, Jadi memang kalau bicara mengenai implementasi ya, khususnya mengenai hukuman tadi, itu jadi itu yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi saya pernah bahas juga di beberapa obrolan santai gitu ya, seperti case-nya Pak Yonan ya, mereformasi kereta api gitu ya. Jadi ya, kalau Pak kita Yonan. ingat kereta api kan dulu ada ayam lah, pokoknya jorok, tidak nyaman gitu ya. Nah, pada saat implementasi itu beliau benar-benar menggunakan tenaga-tenaga TNI kalau nggak salah pada saat itu. Jadi memang kalau kita lihat hari ini hampir di semua stasiun itu bersih gitu ya, nyaman Sudah sangat dan rapi, sudah sangat ya rapi. seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat sama logikanya dengan sampah ini di Indonesia, bagaimana dalam implementasinya itu, terutama dari refinement-nya itu, dendanya itu seperti apa. Jadi itu yang saya belum lihat tuh, Om Freddy gitu loh. Itu sih kalau Ya, pengalaman oke. saya. Om Iwan, ada kira-kira masih ada waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit nih. Kita nggak banyak waktunya nih Om Iwan, Om Arif, karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan masing-masing kita gitu ya. Tetapi jangan khawatir, minggu depan kita bikin lagi lanjutan yang ini, karena kita belum bicara mengenai perilakunya nih. Ini kita berbicara mengenai bagaimana negara menghadapi situasi ini. Perilaku masyarakatnya kita belum bahas. Itu tayangan berikutnya, itu obrolan berikutnya. Oke, Om Iwan. Ya, mengenai latar belakang perilaku, minggu depan mudah-mudahan kita dapat masukan dari beberapa ahli perilaku ya. Tapi kalau enggak nanti mungkin kita gali. Tapi mengenai disiplin dan penalti di Singapura, waktu tayangan recycle kita pernah bahas juga sama narasumber kita Pak Sarir. Kita list down jumlah undang-undang. Singapura tuh cuma punya 3 yang menyangkut waste management sama recycle. Dia punya 3 undang-undang. Kita coba list down di Indonesia berdua Pak Syahrir, kita tuh punya 9. Termasuk yang terakhir yang EPR itu dan perpres untuk penanganan marine debris juga. Termasuk itu semua ada 9. Tapi kenapa Singapura lebih bersih? Kesimpulannya cuma 1. Legal framework lebih penting law enforcement daripada legal framework. Kalau legal framework kita Singapura, tapi law enforcementnya lebih jago Singapura. Gitu. Dan kita kayaknya punya kesepakatan nih waktu itu nih Om Arif, kita punya kesepakatan saya Om Iwan, Om Sarir waktu itu bahwa ada yang membuat undang-undang peraturan, tapi harus banyak belajar lagi untuk menegakkannya gitu ya. Betul. Jadi mungkin itu kesimpulan kita obrolan kita, kesimpulan dari obrolan kita malam ini bahwa
kita masih di level negara, kita belum masuk ke level perilaku masyarakat. Insya Allah minggu depan kita obrolin lagi, mudah-mudahan Om Arief bisa ikut tersambung ke situ. Insya Allah. Obrolannya, kita terusin ngobrol-ngobrol santainya. Nah, untuk sementara mungkin pesannya tadi adalah baik dari Om Iwan maupun Om Arief nampaknya sama, yaitu bahwa penegakan hukumnya, penegakan regulasinya, atau penegakan perilakunya, mungkin perilaku baiknya yang harus diperkuat atau digalakkan gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa bantu untuk menyampaikan kepada orang lain lagi atau kepada pihak-pihak yang memang berwenang dalam hal tersebut. Kita kembali, saya ingatkan, jangan bosan-bosan untuk ngobrolin hal-hal seperti ini. Sebisa mungkin kita memberikan kontribusi sekecil apapun juga untuk hidup yang lebih baik. Gitu, Om Iwan? Oke. Om Arief? Ya, oke. Kita ketemu lagi untuk obrolan berikutnya. Oke. Oke. Terima kasih udah ikut. Terima kasih udah join, Om Iwan. Thank you. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bye. Bye. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan